Setelah berhasil melalui proses penjodohan, dalam hal ini biasanya ditandai dengan tidak adanya KDRT, burungnya rukun, tidak ada rebutan makanan, tidak ada yang dominan baik jantan maupun betina. Misalnya ketika betina disamperin oleh yang jantan, dia tidak kabur ataupun takut, ataupun sebaliknya. Tahapan yang kita tunggu selanjutnya adalah proses bertelur. Banyak pertanyaan dari para peternak, khususnya pemula, yang menanyakan kenapa burung saya sudah jodoh tapi kok tidak kunjung produk atau minimal bertelur lah. Kali ini kita akan membahas hal apa saja yang menyebabkan kenapa burung yang sudah jodoh tapi tidak lekas bertelur. Perlu kita ketahui, burung akan bertelur ketika organ-organ dan hormon reproduksinya sudah siap, khususnya yang betina, karena betina yang bertelur biasanya ditandai dengan kondisi burung yang birahi. Ini buat syarat agar bisa bertelur. Agar bisa menetas, tentunya birahinya antara jantan dan betina harus bersamaan, dan tentunya terjadi pembuahan alias kawin. Karena banyak kasus betina bisa bertelur meskipun tidak ada jantannya, dan itu dipastikan bahwa telur tersebut tidak akan menetas. Penyebab kenapa burung tidak bertelur kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kondisi indukan, meliputi nomor satu adalah usia. Kalau betina di atas 6 bulan atau paling optimal ketika sudah 1 kali mabung. Sedangkan untuk jantan di atas 8 bulan atau ketika 1 kali mabung. Yang kedua, kondisi fisik burung atau kesehatan burung. Biasanya ada burung yang kekurangan gizi atau nyilet atau kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Hal ini biasanya disebabkan oleh burung tersebut terkena penyakit atau pola makanannya tidak bervariasi, misalnya hanya makan fur yang kandungannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Penyebab lain adalah kena penyakit, misalnya kutu atau cacingan. Penyebab selanjutnya burung kelebihan gizi atau obesitas, dalam istilah perburungan disebut ngelemak. Ini yang paling sering tidak disadari, karena biasanya dalam penangkaran para peternak khususnya pemula dalam memberikan pakan itu selalu dicor sebanyak-banyaknya, dengan asumsi makin banyak extra fooding maka makin akan cepat birahi. Padahal jika kita salah dalam pemberiannya, bisa jadi hal itu akan berdampak negatif dengan adanya burung yang obesitas. Kemungkinan yang lain adalah karena karakter burung. Burungnya mungkin masih liar dan belum sepenuhnya beradaptasi atau belum nyaman dengan kondisi lingkungan, kondisi pejantannya, dan kondisi yang lain di penangkaran. Dalam hal ini khususnya betina yang asalnya dari muda hutan lebih sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang kita bahas penyebab dari sisi kandang. Pada prinsipnya, burung akan berproduksi atau bertelur ketika dia sudah merasa nyaman dengan kondisi lingkungannya. Dalam hal ini kondisi kandang. Memang tidak ada ukuran pasti berapa ukuran kandang yang ideal, tapi yang penting adalah burung nyaman dengan kondisinya. Umumnya orang pakai 1 kali 2 kali 2 meter ya.
Tetapi ada beberapa kasus yang kandang kecil, bahkan kandang gantung pun bisa berproduksi. Itu karena burungnya beradaptasi dengan kondisi kandangnya. Tentunya akan perlu waktu untuk adaptasinya dan akan mempengaruhi kualitas dari produksinya dalam jangka panjang. Kemungkinan penyebab yang lain di faktor kandang adalah mengenai suhu dan kelembaban. Kita tahu di wilayah Indonesia ini sangat panas, jadi banyak peternak yang terutama memposisikan di daerah panas, khususnya yang ada di lantai atas, biasanya suhunya sangat panas. Suhu ideal peternak pengurai adalah sekitar 20-33 derajat, sementara kelembabannya sekitar 60 atau 90%. Pada kondisi ini burung masih bisa bertelur karena masih mungkin beradaptasi, tapi akan berpengaruh pada kualitas hasil telurnya. Selanjutnya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara harus cukup bagus, di mana ada aliran udara masuk dan aliran udara keluar. Sementara pada kondisi di dalam ruangan biasanya pengap atau yang kondisi kandangnya terlalu terbuka sehingga anginnya terlalu kencang, juga berpengaruh pada proses bertelur ini. Faktor lainnya adalah mengenai sinar matahari. Sinar matahari adalah mutlak diperlukan oleh makhluk hidup. Dalam kasus tertentu masih posisi kandang di dalam rumah jarang matahari tapi masih bisa produk, tapi tentunya dengan treatment tertentu untuk mengatasi kekurangan matahari itu. Faktor lainnya adalah lingkungan kandang, yaitu kondisi kandangnya banyak sekali gangguan, misalnya yang ramai, banyak orang hilir mudik, berisik karena posisinya di dekat jalan misalnya. Tentunya masih bisa produk, tapi perlu proses yang lebih lama untuk adaptasinya. Selanjutnya, adanya gangguan, dalam hal ini binatang lain. Sering kita tidak sadari, pada malam hari sering ada muncul tikus, kucing, kecoa, cicak, tokek, bahkan ular, musang yang tidak kita ketahui. Bisa mengganggu proses burung untuk berproduksi. Faktor yang lain yang mungkin harus diwaspadai adalah adanya suara burung lain, dalam hal ini burung murai, yang mengintimidasi. Misalnya burung yang udah gacor sekali, dalam kondisi tertentu burung bahan kita bisa menjadi drop dan tidak akan birahi. Apalagi kalau melihat pasangan burung lain. Dalam kondisi tertentu kalau mental burung kita cukup bagus akan bisa, tapi kalau burungnya masih muda tentu akan sangat berpengaruh. Demikian faktor-faktor yang kemungkinan bisa menyebabkan kegagalan burung kita dalam bertelur. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ada kemungkinan pada kondisi tertentu, meskipun kondisinya tidak ideal, burung masih bisa berproduksi, tetapi burung perlu adaptasi lebih lama. Jadi dituntut kesabaran kita agar burung yang kita paksa untuk beradaptasi. Dengan melihat kemungkinan tadi, kiranya para breeder sudah bisa melakukan pengecekan kira-kira apa penyebab dari indukannya yang gagal bertelur, sehingga bisa mengambil solusi yang tepat. Untuk pembahasan detail mengenai kondisi-kondisi yang kemungkinan bisa menyebabkan kegagalan tadi dan solusi-solusinya, silahkan terus pantau terus channel ini, akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga breeding kita
sukses semua. Terima kasih. Salam ternak sampai mana.